Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan korupsi timah ex-dirjen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Intan Nur Halimah dari kelas 91, absen 10. Saya akan menjelaskan korupsi timah yang dilakukan oleh Bambang Gatot Ariono. Identifikasi masalah. Direktur Jenderal atau Dirjen Mineral dan Batubara atau Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM periode 2015 sampai 2022. Bambang Gatot Ariono divonis pidana penjara selama 4 tahun setelah terbukti melakukan korupsi terkait kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 sampai 2022. Hakim Ketua Fajar Kusuma Aji menyatakan Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan subsidiar penuntut umum. Selain pidana penjara, Bambang juga turut dikenakan pidana denda sebesar 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti subsidiar dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal memberatkan dan meringankan bagi Bambang. Hal memberatkan, yakni Bambang tidak membantu program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Sementara hal meringankan, yakni terdakwa belum pernah dipidana dan bersikap sopan selama persidangan. Ucap Hakim Ketua menambahkan, dalam persidangan yang sama, majelis hakim turut membacakan putusan terhadap PLT Kepala Dinas ISDM Bangka Belitung Supianto. Lebih rendah dari Bambang, Supianto dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. Ia dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiar penuntut umum, sehingga dikenakan pasal yang sama dengan Bambang. Begitu pula pidana denda. Supianto divonis dengan besaran denda dan subsidiar yang sama seperti Bambang. Adapun vonis Bambang dan Supianto lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut keduanya masing-masing dengan hukuman 8 tahun dan 7 tahun penjara. Selain itu, kedua terdakwa juga dituntut dengan pidana denda yang lebih tinggi besarannya dari vonis, yakni 750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Khusus Bambang, jaksa bahkan menuntut agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 60 juta subsidiar 2 tahun penjara. Namun dalam putusan, majelis hakim meniadakan pidana tambahan itu. Dalam kasus dugaan korupsi timah, Bambang didakwa terlibat dan menerima uang sehingga negara mengalami kerugian sebesar 300 triliun. Bambang antara lain diduga secara melawan hukum menyetujui revisi Rencana Kerja, Anggaran dan Biaya atau RKAB 2019 PT Timah padahal mengetahui masih terdapat kekurangan yang belum dilengkapi. Ex-Dirjen Minerba Kementerian ISDM itu juga didakwa secara melawan hukum menerima sejumlah uang dan fasilitas untuk menyetujui revisi RKAB 2019 PT Timah berupa uang sebesar 60 juta serta sponsor kegiatan golf tahunan yang dilaksanakan oleh IKA Minerba Golf, Mineral Golf Club, dan Batubara Golf Club yang difasilitasi oleh PT Timah. Sponsor yang terima Bambang berupa hadiah atau door prize 3 buah iPhone 6 sebesar 12 juta dan 3 buah jam merek Garmin sebesar 21 juta. Sementara itu, Supianto antara lain didakwa secara melawan hukum menyetujui RKAB 2020 yang isinya tidak benar terhadap 2 smelter swasta yaitu PT Refinet Bangkatin beserta perusahaan afiliasinya dan PT Menara Cipta Mulia atau afiliasi SP Venus Inti Perkasa. Dasar Hukum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 18 UU Tipikor mengatur tentang ketentuan pidana tambahan termasuk pembayaran uang pengganti. Solusi 1. Penguatan penegakan hukum. A. Perbaikan sistem hukum yang lebih tegas dan konsisten dalam menindak pelaku korupsi termasuk memastikan saksi yang proporsional dan efek jera. B. Perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. A. Menerapkan sistem pengawasan yang kuat dan efektif untuk memantau kegiatan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. B. Peningkatan transparansi dalam proses lelang dan pengelolaan hasil tambang, serta penggunaan dana yang diperoleh. 3. Penguatan sistem pengawasan. A. Membangun sistem pengawasan yang kuat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat sipil. B. Menggunakan teknologi digital untuk memantau kegiatan pertambangan dan pengelolaan hasil tambang. 4. Pencegahan. A. Menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP seperti yang dilakukan PT Timah Tbk yang mencakup 4 NOs: no bribery, no kickback, no gift, no lucrative hospitality. B. Melakukan sosialisasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas sejak usia dini, melakukan pendidikan dan kampanye anti korupsi. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjerat pada praktik korupsi karena keterbatasan ekonomi. 5. Kolaborasi dan keberlanjutan. A. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam menangani kasus korupsi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. B. Menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan berlanjutan dan konservasi sumber daya alam. Action Plan. 1. Penegakan hukum yang tegas. A. Penyidikan mendalam. Aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung akan terus melakukan penyidikan secara menyeluruh untuk mengungkap semua pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual dan pihak-pihak yang menerima aliran dana korupsi. B. Penuntutan yang efektif. Jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutan berdasarkan bukti-bukti yang kuat untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku, termasuk potensi tuntutan pidana dan perampasan aset hasil korupsi. C. Pengadilan yang transparan dan akuntabel. Proses peradilan diharapkan berjalan secara transparan dan akuntabel. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, putusan pengadilan diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku korupsi lainnya. D. Pemulihan kerugian negara. Salah satu fokus utama adalah pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi ini, yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. 2. Pencegahan korupsi di sektor pertambangan. A. Penguatan tata kelola pemerintah dan perusahaan pertambangan, termasuk PT Timah Tbk, perlu memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Good Corporate Governance atau GCG ini meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan internal yang efektif. B. Implementasi sistem anti penyuapan atau SMAP, mendorong dan memastikan implementasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP sesuai standar internasional atau ISO 3701 di seluruh lini operasional perusahaan pertambangan. C. Pengawasan yang lebih ketat, meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan termasuk penerbitan izin operasional dan pemasaran hasil tambang untuk mencegah praktik ilegal dan koruptif. D. Penertiban pertambangan ilegal, tindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal yang seringkali menjadi sumber utama korupsi di sektor ini. E. Pelibatan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan indikasi korupsi di sektor pertambangan. 3. Aspek kerugian lingkungan. A. Perhitungan kerugian ekologis, memasukkan perhitungan kerugian ekologis akibat praktik pertambangan ilegal dan koruptif sebagai bagian dari kerugian negara yang harus dipulihkan. B. Penegakan hukum lingkungan, menindak tegas pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal. Cukup sekian penjelasan presentasi dari saya. Terima kasih sudah melihat dan mendengar presentasi yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.